Kegiatan uji coba sosialisasi penegakan Perda Perkada melalui Zoom meeting. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala UPT Tekomdik Dinas PDAMK Provinsi Nusa Tenggara Timur atas dukungannya. Salam Prajenbawa. Salam Prajenbawa. Salam budaya, salam budaya. Puji syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat yang terindah. Pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama di UPT Tekomdik untuk mengikuti uji coba sosialisasi penegakan Perda Perkada melalui Zoom meeting. Sebelum kita memulai kegiatan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Valentia Liliana Sanam, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan sekarang saya juga merupakan peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 9 lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024, dan sekarang saya lakukan implementasi aksi perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan judul inovasi sosialisasi penegakan Perda melalui media digital pada masyarakat, aparatur dan badan hukum lintas daerah kabupaten kota dalam satu provinsi Nusa Tenggara. Dan sekarang ini melakukan implementasi milestone pendek uji coba penggunaan media digital untuk sosialisasi penegakan Perda Perkada berupa seminar. Narasumber yang pertama, Kepala Bidang Penegakan Perda dan Pergub, Bapak Robi Arkalaus Dun, SPD MM. Mari kita dengarkan bersama pemaparan materi sosialisasi dari Bapak Kepala Bidang Penegakan Perda dan Pergub, Bapak Robi Arkalaus Dun, SPD MM. Izinkan kami sebelum memulai kegiatan, kita berdoa, dan izinkan saya memimpin doa ini. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih kehadirat-Mu, karena berkat kasih karunia-Mu yang terindah, kami boleh berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sukacita. Ya Tuhan, hari ini kami mau memulai kegiatan uji coba penggunaan media digital untuk sosialisasi penegakan Perda Perkada. Kami mohon Roh Kudus-Mu terangilah akal budi kami, ikuti kegiatan uji coba ini dengan baik dan lancar. Inilah doa dan kami yang kami panjatkan kehadirat-Nya Tuhan, agar nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjut pemaparan materi pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Bidang Penegakan Perda dan Pergub, Bapak Robi Arkalaus Dun, SPD MM. Terima kasih Ibu Lili, Kepala P3 yang sekaligus anggota peserta Diklat Kepengawasan Angkatan ke-9 tahun 2024 sehubungan dengan proyek perubahan yang diusung dalam kaitan dengan penggunaan teknologi digital
untuk mensosialisasikan peraturan daerah dan peraturan maka pada saat ini kami mendukung Ibu Li untuk proyek perubahan sebagai uji coba. Pada saat ini kami hendak mempromosikan materi yang bersosialisasi menegakkan peraturan daerah dan peraturan gubernur dengan topik arah dan kebijakan program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, materi ini bisa ditentukan agar bisa diikuti oleh peserta yang saya banggakan para peserta rapat yang mengikuti meeting pagi ini. Kita coba mengikuti pemaparan materi secara singkat dan sekiranya bisa memberikan pemahaman agar kita bisa melakukan penegakan peraturan daerah di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu peserta rapat berbahagia. Kalau kita bicara tentang arah dan kebijakan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka ada 3 tugas pokok yang perlu dipahami terlebih dahulu. Yang pertama, berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman. Yang kedua, berkaitan dengan perlindungan masyarakat. Dan yang penting ketiga adalah peraturan daerah dan kepala daerah. Referensi ada pada Undang 23 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya ada peraturan daerah, yakni peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penertiban ketentraman Satlin dan Satuan Perlindungan. Acuan regulasi ini menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjalankan tugas-tugasnya. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, berkaitan dengan Undang-Undang 23 2014 mengatur tentang hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, dan juga berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, peran Satpol PP dalam mendukung tugas-tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satunya yakni penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat, dan juga perlindungan masyarakat.
Bapak Ibu peserta yang saya banggakan, dalam Undang-Undang Nomor 23 2014 ada kewenangan yang diatur, yakni yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan wajib. Ada tugas dan kewenangan wajib yang berkaitan dengan bagaimana memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat. Tugas ini diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Bapak Ibu peserta yang saya banggakan, tugas dan kewenangan ada pada Undang-Undang 23 2014, khususnya berkaitan dengan pelayanan dasar. Itu ada 6 pelayanan dasar. Yang pertama berkaitan dengan pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga PU dan PR, perumahan rakyat dan pemukiman, yang kelima Rantibung dan Linmas, dan yang keenam sosial. Pelayanan dasar yang kelima, Trantibum dan Limas, melekat pada tugas Satpol PP. Dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur, selama ini ada keberhasilan dalam penegakan, tetapi juga ada kegagalan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur. Hal ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat dan juga belum tersosialisasi dengan baik terkait dengan implementasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur. Di samping Undang-Undang 23 2014, ada PP nomor 16 2018 tentang Satpol PP. Kemudian dari PP 16 2018 ada peraturan gubernur berkaitan dengan penyelenggaraan Trantibum Limas, yakni Perda nomor 2 tahun 2019. Para peserta rapat yang saya banggakan, berkaitan dengan Perda nomor 2 tahun 2019, ada 13 tertib yang mana harus diketahui oleh masyarakat, oleh ASN dan badan hukum dalam rangka menaati 13 tertib ini. Adapun ke-13 tertib ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tertib tata ruang dan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum. Tertib ini masyarakat harus tahu, sehingga ketika membangun rumah atau membangun tempat usaha harus seizin pemerintah daerah agar tidak terjadi kekeliruan. Ketika kami Satpol PP sebagai ujung tombak dalam penegakan, melakukan penertiban dan penegakan, masyarakat tidak dirugikan karena sudah memahami lebih dahulu terkait dengan Perda nomor 2 tahun 2019. Tertib yang kedua berkaitan dengan tertib jalan dan angkutan jalan. Ini pun harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
agar dalam penggunaan jalan raya dan juga angkutan jalan harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Jika tidak, maka ketika dilakukan penegakan, maka masyarakat bisa terdampak akibat penegakan yang dimaksud. Tertib yang ketiga berkaitan dengan tertib sosial, tertib kemasyarakatan, berkaitan dengan harmonisasi kehidupan bermasyarakat, menjaga ketentraman dan ketertiban bersama, dan saling melindungi, sehingga tidak terjadi kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Jika ada warga masyarakat yang tidak menjaga ketentraman, menimbulkan kegaduhan, maka tentunya Satpol PP dan OPD terkait, bahkan mitra kerja, mitra instansi terkait seperti pihak kepolisian, kami akan turun bersama untuk melakukan penertiban dan penetraman. Tertib yang keempat berkaitan dengan tertib lingkungan. Ini ada hubungannya dengan lingkungan, kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan tempat. Akibat dari masyarakat tidak tertib membuang sampah, maka kami pun punya tugas untuk memberikan teguran dan bahkan melakukan penindakan. Tertib kelima berkaitan dengan tertib sungai, saluran, kolam, dan lepas pantai. Ini ada hubungannya dengan pembangunan hotel, pembangunan perkantoran, atau pembangunan tempat usaha. Ini juga harus mempertimbangkan aspek tata ruang sehingga tidak ditegur, ataupun ketika dilakukan penegakan masyarakat tidak terkena dampak. Tertib keenam, tertib tempat usaha dan usaha tertentu. Ini pun harus diperhatikan agar masyarakat ketika membangun tempat usaha dengan mengeluarkan biaya yang besar tidak memasuki daerah milik jalan. Kalau memasuki daerah milik jalan sesuai dengan syarat aturan yang ada, maka tentunya Satpol PP punya tugas melakukan penertiban dan bahkan pembongkaran. Yang ketujuh, tertib bangunan harus ber-IMB dan seterusnya. Yang kedelapan, tertib kesehatan. Ini ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ini juga menjadi tugas kami untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, bahkan perlindungan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Berkaitan dengan kesehatan, di lapangan akhir-akhir ini kita melihat bahwa ada sejumlah oknum, dalam hal ini pribadi-pribadi yang gangguan jiwa kita temui di jalan-jalan. Nah, itu menjadi tugas kita sebagai Satpol PP juga untuk melakukan penertiban, berkoordinasi dengan polisi, berkoordinasi dengan dinas sosial, bahkan kita bisa membawa yang bersangkutan ke rumah sakit jiwa untuk mendapat pelayanan kesehatan. Jadi begitu banyak tugas-tugas Satpol PP dalam melakukan penertiban, menjaga ketentraman, dan bahkan perlindungan masyarakat. Tertib yang kesembilan, tertib tempat hiburan dan keramaian. Ini juga menjadi permasalahan tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Akhir-akhir ini kita ikuti pesta miras,
banyak pesta yang dilakukan oleh masyarakat melampaui jam yang ditentukan sesuai dengan peraturan daerah. Hal ini tugas Satpol PP untuk melakukan penertiban. Jadi perlu kita sosialisasi kepada masyarakat secara terus-menerus agar tempat hiburan dan keramaian seperti diskotik dan juga pesta-pesta yang sekarang lagi ramai itu harus seizin pemerintah setempat dan juga tetap menjaga ketentraman dan ketertiban bersama. Tertib yang ke-10 berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Harus satu dengan yang lainnya menjaga toleransi. Tertib ke-11 berkaitan dengan peran serta masyarakat. Ini juga menjadi perhatian Satpol PP di dalam menjalankan peran. Tertib ke-12, tertib ketenaga kerjaan. Ini juga menjadi tugas Satpol PP. Apalagi yang berkaitan dengan TPPO, tindak perdagangan orang. Bekerjasama dengan mitra terkait, stakeholder terkait untuk melakukan penertiban, pengawasan, penegakan agar tidak merugikan masyarakat yang mana untuk lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Isu yang sangat hangat saat ini adalah bagaimana mencegah TPPO. Tertib yang ke-13, tertib ASN, tertib siswa dan atau mahasiswa. Ini juga tugas kita sebagai Satpol PP menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan semua lapisan masyarakat termasuk ASN, siswa dan mahasiswa. Dari penegakan peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 dengan 13 tertibnya itu ada pasal yang memuat tentang sanksi, dan sanksi ada yang berkaitan dengan sanksi justisi dan non justisi. Ada pada pasal 68 ini berkaitan dengan penertiban ASN dan juga siswa dan mahasiswa. Kemudian pasal 69 ini berkaitan dengan sanksi yang perlu diketahui oleh ASN dan siswa mahasiswa. Ada sanksi administratif, ada sanksi berdasarkan ketentuan pidana. Ini perda ini akan secara terus-menerus disosialisasikan kepada semua lapisan masyarakat, badan hukum, dan ASN, siswa dan mahasiswa, agar mereka mematuhinya secara baik. Jika warga masyarakat taat pada peraturan daerah, maka di situ bangsa atau daerah itu akan maju dan sejahtera. Demikian pemaparan singkat ini, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian para peserta pertemuan ataupun rapat kali ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih kepada Kepala Bidang Penegakan Perda Pergub yang telah membawakan materi pada pagi hari ini. Dengan selesainya pemaparan materi, maka berakhir juga kegiatan uji coba penggunaan media digital untuk sosialisasi penegakan Perda dan Pergub. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala UPT Tekomdik Dinas PDANK Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memfasilitasi kegiatan uji coba ini. Ucapan terima kasih juga
kepada coach kami, Bapak Baswara kita STMSI, dan juga mentor kami, Kepala Bidang Penegakan Perda dan Pergub. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 9 lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 untuk dukungan moralnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada anggota unit kerja bidang penegakan Perda dan Pergub yang merupakan tim kerja untuk aksi perubahan yang kami lakukan. Kita akan jumpa lagi pada kegiatan sosialisasi berikutnya, dan kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kita jumpa lagi untuk kegiatan berikut. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.